Mbah, ini yang Mbah pesan, ati ayam mati, jantung. Berikan pada saya. Dan ini perhiasan beserta uangnya. Bagus. Lalu untuk saya mana, Mbah? Sabar. Ini kan yang kamu minta. Sekaligus ini sebagai penawarnya. Mi, buat apaan sih, Mi? Shh. Makasih ya, Mbah. Baik. Nanda, buka pintunya, Nda. Ini Olin, Nda. Ada apa ini? Lu siapa? Saya tamu di kamar ini. Nanda mana? Nanda siapa? Ya teman gue, tamu yang di sini kamar ini. Pasti dia sudah check out. Sekarang saya yang tinggal di kamar ini. Ri, Kok gini sih? Nanda udah keluar. Sekarang dia ada di mana ya? Di sini. Aduh, Tante minta maaf. Tadi Tante pergi ke mall sama Anissa. Tante, ternyata ada orang lain yang tinggal di rumah ini. Tadi saya sempat bicara dengan tetangga sebelah. Dan mereka bilang ada orang lain yang tinggal di sini selain kalian berdua. Seorang gadis, Tante. Terus kenapa Tante bohong sama saya? Maafkan Tante, Vera. Kenapa, Tante? Kenapa? Tante tidak sanggup menceritakan semua ini ke kamu, Vera. Tolong, ini terlalu menyakitkan. Tolong, jangan paksa saya. Maafkan saya, Tante. Bukan maksud saya untuk menyakiti hati Tante. Tapi Tante tolong ngertiin saya. Karena hampir setiap malam mimpi itu selalu menghantui saya. Dan sangat mengganggu saya, Tante. Maafin saya, Tante. Kamu memang nggak salah, Vera. Karena kamu nggak tahu apa yang telah terjadi di rumah ini. Tante tidak mau mengungkit masa lalu yang sangat menyakitkan. Tante ingin menguburnya dalam-dalam.
Sebaiknya kamu pulang saja, Vera. Kalau nanti kakak kamu tahu kamu ada di sini, kamu pasti dimarahin lagi. Saya nggak peduli, Tante. Saya datang ke sini untuk mencari jawaban dari mimpi saya, Tante. Saya mohon, Tante. Tolong ceritakan siapa gadis itu. Kalau begitu, baiklah. Ayo kita masuk yuk. Mami jangan nangis dong, Mi. Nisa jadi ikut sedih. Sayang, tolong buatkan teh untuk Vera ya. Iya, Mi. Sebentar ya. Iya, makasih. Nah, Vera, memang betul Tante punya anak satu lagi. Tapi dia sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia diculik dan disiksa sampai mati. Ya Allah, Tante. Nasib anak itu sangat... Padahal anak itu sangat baik. Dia pelita di rumah ini. Tante sangat sayang sekali sama dia. Sampai-sampai Nisa iri sama dia karena Tante terlalu sayang sama dia. Mirna. Tante, itu namanya saya cari, Tante. Tante, maafin saya ya. Kalau saya bikin Tante jadi sedih seperti ini. Nggak apa-apa, Fer. Kamu anak baik. Tante percaya sama kamu. Tidak ada masalah, semua ini Tante ceritakan sama kamu. Tapi tolong, jangan diungkit-ungkit lagi ya. Iya, Tante. Seandainya Tante bisa membalas sakit hati Tante yang menyebabkan Mirna sengsara seperti itu. Anak itu yang bernama Roy. Masa sih nggak ada yang lihat Nanda pergi? Saya hanya tahu waktu check up Ibu Ananda. Kalau masalah Ibu Ananda pergi dengan apa, kemana, dengan siapa, saya kurang tahu. Mas mungkin bisa tanyakan dengan siapa yang depan itu. Tapi kan lo harusnya... Roy, makasih ya Pak. Udah deh, yuk. Gini. Jadi deh, lo ngomong sama Eki. Gue tanya sama Satom ya. Halo? Halo, Roy. Ya, Ki. Gue udah nelfonin semua orang, Roy. Ternyata mereka pada nggak tahu Nanda tuh pergi kemana. Dari kemarin juga nggak ada yang lihat dia. Terus gimana dong? Gue juga bingung, Roy. Gak mungkin kan dia ngilang kayak gitu. Apa jangan-jangan dia diculik, Roy? Roy, Satom memang ngeliat Nanda pergi, tapi katanya langsung ke airport. Airport? Berarti dia balik ke New York dong? Ya nggak mungkin dong dia diculik. Ya mudah-mudahan aja, Ki. Tapi gue belum tenang kalau gue belum lihat dengan mata kepala gue sendiri. Ya udah deh, gue langsung ke airport aja sama Oli. Dan Ki, gue minta tolong sama lo telepon ke airport, tanya penerbangan terakhir ke New York kapan, oke? Oke, Roy, sip. Sebenarnya ada apa sih, Mi? Kok minumannya Vera Mami masukin gituan segala? Dengan cairan merah ini akan membuat jantung Vera jadi lemah. Dan dengan cairan yang ini akan membuat dia tetap hidup. Tapi apa hubungannya sih, Mi? Kamu mau kaya nggak, sayang? Mau. Vera itu orangnya sangat kaya. Dan Mami akan membuat dia selalu nurut sama Mami. Dan dia rela melakukan apa saja yang Mami mau. Mami emang juara deh.
Makanya kamu itu harus nurut sama Mami. Ikuti apa yang Mami bilang. Jangan protes lagi, ya? Beres, Mi. Halo? Gue udah ngecek ke sana, Roy. Ternyata Ananda booking seat penerbangan ke New York Transit di Paris. Kira-kira setengah jam lagi dia berangkat. Brengsek. Lo harus segera ke sana. Jangan sampai telat. Kalau sampai dia kenapa-napa... Iya, gue tahu, Ki. Thanks, Ki. Oke. Terima kasih. Yaudah, yuk. Halo? Ini Vera. Fer? Kamu di mana sekarang, Fer? Kamu tahu, kakak hampir saja panggil polisi gara-gara... Kakak jangan marah dulu. Sekarang Vera ada di rumah Tante Dewi, Kak. Fer, kakak kan udah bilang. Kakak jangan marah-marah dulu, denger dulu dong, Kak. Aduh. Vera minta maaf, Kak. Karena Vera udah lancang pergi dari rumah. Tapi itu karena Vera nggak bisa tidur. Dan Vera harus ketemu sama Tante Dewi, Kak. Dan... Halo? Fer? Halo, Fer? Kamu kenapa, Fer? Ibu Dewi? Iya, Mbak Mara. Ada apa, Bu? Iya, Vera. Tadi dia datang nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba kejang seperti kena serangan jantung. Serangan jantung? Tapi dia nggak boleh kena serangan jantung, Bu. Karena dia baru saja mendapat jantung baru. Anda harus bawanya ke rumah sakit itu sekarang. Iya, iya. Ya, halo? Kenapa kalian belum pergi juga? Iya. Ini baru mau berangkat. Sebentar lagi. Tolong, Bu, bawa Vera ke rumah sakit Intramedika. Dan di situ Ibu ketemu dengan Dokter Rudi. Saya akan menyusul Ibu nanti. Iya. Kasihan kamu. Bukannya jantungnya saja yang kamu miliki, tapi masih perutnya juga. Vera sayang, bangun dong. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, Fer. Ayo kita ke dokter yuk, sayang, yuk. Ini, sendal ini. Ya ampun, Roy. Duh, kalau macet gini kan jadi lama. Ya, gue juga tahu, Li. Ini macet tuh jangan bikin orang senewan dong. Ya, tapi semakin lama kita dapat taksinya. Roy, udah nyampe belum? Gue masih nunggu taksi, Ki. Macet banget lagi. Aduh, Roy, 15 menit lagi pesawatnya berangkat. Lo harus cepetan, Roy. Iya. Gue juga nggak mau ngeliat dia pergi gitu aja. Ya udah. Saya betul-betul tidak mengerti. Jadi maksud dokter? Tadi Anda bilang Vera mengalami kejang-kejang seperti terkena serangan jantung. Tapi tidak ada indikasi bahwa dia baru saja mengalami kejang-kejang atau terkena serangan jantung. Semuanya baik-baik saja. Denyut nadinya normal, tekanan darahnya juga normal. Bagaimana keadaan kamu, Fer? Udah mendingan. Syukurlah. Kamu tahu, tadi kakak udah panik aja. Amara nggak usah panik. Dokter bilang juga kondisinya baik-baik aja kok.
Tapi tadi kenapa? Apa yang terjadi? Nggak tahu Kak, Vera juga bingung. Tapi tadi mendadak dada Vera terasa sakit sekali. Terus Vera batuk-batuk dan nafas Vera jadi sesak. Terus Vera pingsan deh. Untung ada Tante Dewi. Terima kasih banyak Bu, karena Ibu udah membawa Vera ke sini. Nggak kebayang kalau sampai terjadi apa-apa sama Vera. Nggak usah bilang terima kasih begitu. Vera ini sudah saya anggap anak sendiri. Baiklah kalau begitu saya pulang dulu karena udah malam. Kalau ada apa-apa, jangan segan-segan hubungi saya ya. Terima kasih Tante. Ini sih. Lagi, kayaknya bakalan keburu deh. Iya, gue juga tahu gue gak akan ngebiarin Anda pergi gitu aja ninggalin gue. Kalau toh pesawatnya belum berangkat, kalau kita sampai sana juga nggak mungkin keburu. Kita nggak bisa ketemu dia, Roy. Mereka pasti di boarding. Iya, gue tahu. Itu gimana dong? Gue juga nggak tahu, Lele. Yang gue tahu, gue gak akan ngebiarin Anda pergi dari Jakarta dengan patah hati. Dan kalau iya, gue gak akan maafin diri gue sendiri. Pak, tolong, Pak. Sorry Anda, kayaknya gue cuma bisa nganter sampai sini aja. Lo yakin lo mau pergi sekarang? Masih bisa di-cancel kok kalau lo mau. Tampang lo masih pucat banget. Lo masih perlu istirahat. Dan lagian kan perjalanan ke Amrik itu kan lama banget. 30 jam lebih kan. Enggak, Don. Gue harus pergi sekarang juga. Gue datang ke sini untuk Roy. Dan kalau untuk nengokin gue ke rumah sakit aja dia nggak peduli lagi. Buat apa gue masih tinggal di sini? Gue nggak nyuruh lo untuk tinggal di sini demi Roy. Gue cuman pengen lo jangan terlalu emosi dalam ngambil keputusan. Lo tuh masih lemah. Dan soal Roy, ya siapa tahu aja masih ada kesempatan. Enggak, Don. Gue tahu kesempatan udah hilang begitu Roy nggak peduli lagi sama gue. Don, kalau lo di posisi gue dan lo tahu Roy nggak cinta sama lo, apa lo akan terus bertahan? Iya, lo bener sih. Kayaknya gue juga bakalan pergi kalau gue jadi lo. Makasih ya Don untuk semuanya. Lo bener-bener sahabat yang paling baik. Gue pasti akan kangen banget sama lo. Gue juga pasti bakalan kangen banget sama lo. Telepon-telepon ya. Akhirnya Roy jadi milik gue. Kalau gitu, kalian nggak boleh masuk. Tapi pasti harus masuk. Teman saya tuh. Kalau kalian nggak punya tiket, kalian nggak boleh masuk. Kecuali ada izin khusus. Pak, kita nggak punya waktu lagi, Pak. Kita harus masuk. Tanpa izin. Hei, berhenti!
lepasin gua. Kita udah pergi. Belum. Dia nggak mungkin pergi, dia nggak mungkin ninggalin gua. Lu jangan sampai tebak aja, Roy. Kita udah di penjara kalau begini. Roy. Thank you, Pak Petugas. Cinta lo, Roy. Gue juga cinta lo, Nda. Tolong. Aduh, ampun. Ampun. Biar mampus lo. Rasakan kamu. Ampun. Sakit, Tante. Diam kamu. Tahu rasa. Sakitnya. Kesian. Kesian. Ampun. Sakit, Tante. Roy, saya cinta kamu, Roy. Udah sayang, kamu nggak apa-apa kok. Kamu cuma mimpi buruk, ya? Warnanya ini kayaknya cocok deh buat Mami. Lumayan. Lumayan bagaimana? Mi, mana Mi? Kata Mami, si Vera itu bakal tergantung sama kita. Mana buktinya? Sampai detik ini aja dia belum telepon. Ya sabar dong sayang. Sabar gimana sih, Mi? Gimana kalau ternyata kita nggak berhasil dan dianya udah sembuh? Setelah minum cairan itu, nggak mungkin. Lihat aja nanti. Dia akan gelisah dan tegang. Dan dia tidak akan kuat lagi. Dengan sendirinya dia akan mencari Mami ke sini. Jadi maksud Mami, dia akan terus merasakan kesakitan kalau dia belum minum cairan penawarnya. Tapi Mi, gimana kalau Vera tidak diizinkan Amara untuk pergi? Amara tidak mempunyai pilihan lain. Dia akan membiarkan Vera datang ke sini. Dia mungkin bisa membayar dokter-dokter yang mahal, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan adiknya selain Mami. Mi, gimana kalau seandainya Amara ngelarang Vera untuk datang ke rumah kita lagi, Mi? Adiknya yang tercinta itu akan terkena serangan jantung lagi. Dan kali ini nyawanya tidak bisa diselamatkan. Kok Mami bisa tahu semuanya sih, Mi?
Memangnya kamu pikir papi kandung kamu itu meninggalnya karena apa? Loh, Mi, bukannya papi meninggal karena kecelakaan, Mi? Salahnya sendiri. Papi kamu itu ingin Mami jadi istri yang tolol dan penurut. Dan dia nggak pernah mau mendengarkan kata-kata Mami. Ya bukan salah Mami dong kalau dia meninggal karena ketololannya. Kenapa lagi, Fer? Kalau memang kamu lagi ada masalah, cerita aja sama kakak. Tahu nih Kak, kayaknya di dalam badan Vera tuh ada yang ngebakar. Sakit banget. Apa mungkin karena lo sekarang udah berhenti ngerokok, Fer? Bukan itu, Ndra. Ini beda, sakit banget dada gua. Mungkin karena kamu tadi mimpi buruk, Fer. Aduh Kak, ini beda. Aduh. Fer, kamu kenapa, Fer? Aduh Kak, tolong Kak. Aduh. Tahan, Fer. Kita mau ke rumah sakit, ya, Ndra? Kak, sakit Kak. Kita bawa ke rumah sakit lagi, Mbak. Iya, karena semenjak dia pulang dari rumah sakit dia sering sakit-sakitan. Yaudah, yuk kita bawa ke rumah sakit, Ndra. Sekarang, cepetan, Ndra. Sekalian check up semuanya, Mbak. Aduh, tolongin Kak. Cepet dong, Ndra. Mas Roy, Timi udah dengar semuanya dari Oli. Duh, Mas Roy sampai segitunya romantis banget deh ngatain cinta. Nggak kayak Sindut ini nih, mau ngomong cinta sama Timi aja empot-empotan sampai sekarang nggak ngomong-ngomong, Mas Roy. Lu tuh orang paling najis tau gak? Mendingan gue ngungkapin perasaan gue kepada binatang kesayangan gue atau sama kucing gue dibanding sama lo. Mas Roy, coba dengerin. Masa cantik-cantik gini dibilang kayak kucing disamain, ini najis. Li, thanks ya. Kemarin lo udah nemenin gue sport jantung, ngejar Nanda. Gak masalah, Roy. Asal gue bisa liat lo sama Nanda berdua bahagia. Gak apa-apa, tenang aja. Lo emang temen yang paling oke, Deli. Aduh, Nda. Coba lo nyiumnya dulu. Kalau lo nyiumnya dulu, mungkin sekarang yang megang tangannya Roy bukan lo, tapi gue kali ya. Timi mau dong dicium. Lo kan gak nafsu sama cewek. Selamat ya, Roy, Nanda. Akhirnya lo nyadar juga. Thanks ya, Don. Lo emang sahabat gue yang paling top deh. Sahabat? Sejak kapan lo berdua jadi sahabat? Ada deh. Gue sadar, kali ini lo nggak bisa ikut senang buat gue. Tapi paling nggak, apa salahnya kalau lo jabat tangan gue sekarang? Lo udah bikin gue malu dan gue merasa terhina. Gue nggak akan pernah puas sampai gue bisa balas dendam. Ngerti lo? Saya akan langsung menghubungi Anda begitu hasil tes check up Vera selesai. Selama tes itu, apa ada masalah dengan kesehatan Vera? Terus terang, semua baik-baik saja. Mungkin dia ada masalah dengan perutnya. Katanya merasa seperti terbakar, kan? Saya rasa itu hanya masalah mah saja. Mungkin makanan yang Vera konsumsi terlalu berat dan terlalu pedas. Tapi bagaimana dengan mimpi-mimpi buruk itu, Dok? Saya rasa tidak ada hubungannya antara kesehatan Vera dengan mimpi buruknya. Saran saya,
beristirahatlah banyak-banyak. Dan kalau bisa jangan sampai stres. Fer, gue pengen banget ngebikin lo ngerasa lebih baik lagi. Tapi gue nggak tahu gue harus gimana lagi, Fer. Dan gue nggak ngerti kenapa lo bisa seperti kayak gini. Enggak, Ndra, gue nggak apa-apa kok. Lu di sini aja gue udah seneng, Ndra. Tapi nggak buat gue, Fer. Gue nggak bisa ngeliat lo kayak gini terus. Gue sedih ngeliat lo nangis-nangis kayak tadi pagi. Gue sayang banget sama lo, Fer. Mungkin lebih dari perasaan sayang seorang teman. Mungkin gue... Fer, lo kenapa, Fer? Perut gue sakit, Ndra. Fer, kamu kenapa lagi, Fer? Fer, kamu harus tahan. Kamu harus kuat, ya? Kak, ini sakit sekali. Vera pengen mati aja, aduh. Sakit, Kak. Aduh. Mbak, kita nggak bisa diem aja, Mbak. Kita harus lakuin sesuatu. Kasih Vera obat, antibiotik ya, Mbak? Atau apa? Dia baru aja dikasih obat-obatan, Ndra. Jadi dia nggak bisa dikasih obat-obatan lain. Kita tunggu aja kabarnya dari dokter ya. Kak, bawa Vera ke rumah Tante Dewi, Kak. Ke rumah Tante Dewi, aduh. Ibu Dewi? Apa hubungannya Ibu Dewi dengan rasa sakit kamu itu, Fer? Aduh, sakit. Tolong. Fer, kamu terlalu sakit untuk pergi dari rumah ini. Kak, bawa Vera ke rumah Tante Dewi, Kak. Cuma Tante Dewi yang bisa nyembuhin Vera. Aduh. Fer, Ibu Dewi itu bukan dokter. Hanya dokter yang bisa nyembuhin kamu. Sekarang, kakak bikinin kamu teh manis hangat. Terus kamu minum, habis itu kamu langsung tidur, ya? Bagaimana mungkin, Dok? Kalau dia baik-baik aja, nggak mungkin dia kejang-kejang seperti ini. Baik, saya segera ke sana. Jadi gimana, Mbak? Saya harus ke rumah sakit sekarang. Dokter bilang, mungkin dia ada obat untuk mengurangi rasa sakit Vera. Mungkin. Kok nggak pasti gitu sih, Mbak? Saya sendiri juga nggak ngerti, Ndra. Karena hasil lab tadi membuktikan kalau Vera itu baik-baik aja. Ya udah, saya sekarang mau ke rumah sakit dan kamu tolong jagain Vera ya, Ndra. Iya, Mbak. Fer, lo kenapa lagi, Fer? Ndra, gue sakit banget, Ndra. Fer, sabar ya. Mbak Mara baru aja pergi ke rumah sakit. Katanya dokter punya obat yang mungkin... Ndra, dokter-dokter itu nggak bisa apa-apa, Ndra. Sekarang lo bawa gue ke Tante Dewi. Cuma Tante Dewi bisa nyembuhin gue. Ndra, buruan dong, Ndra. Gue udah sakit banget nih, aduh. Sabar ya, Fer. Sebentar lagi sampai kok. Lo harus kuat. Halo? Kamu di mana? Kenapa telepon di rumah nggak ada yang angkat? Mbak Mara, mungkin Bimina belum pulang dari supermarket, Mbak. Iya, tapi sekarang kamu di mana? Sekarang saya sama Vera lagi ada di mobil mau ke kantin kampus. Apa? Ndra, Vera itu kan lagi sakit. Kenapa dia dibawa keluar? Iya sih, Mbak Mara. Tapi tadi Vera udah baikan.
dan tiba-tiba dia pengen risol di kantin kampus. Ya jadi sekarang saya bawa Vera ke kampus. Ih, halo, Indra. Ver, kenapa dimatiin sih Ver? Dia bilang aja baterai lo habis. Ah, teriak banget sih. Udah tuh liat jalan. Indra, berhenti Indra. Berhenti di sini, Ver. Emang rumahnya di mana? Itu udah dekat. Gue turun sini aja, Indra. Tapi, Ver. Indra, Tante Dewi kan nggak suka kalau lu ikut ke rumahnya. Emangnya kenapa sih, Ver? Iya, gue juga nggak tahu. Mungkin karena dia punya anak perempuan kali. Ver, please deh. Emang gue ada tampang memperkosa apa? Aduh, Indra, udah deh lu dengerin gue untuk sekali ini aja. Udah lu tunggu sini aja ya. Nanti sejam lagi mungkin gue udah kelar kok ya. Oh ya, Indra, pesan sama lu tolong jangan bilang kakak gue ya. Iya deh, iya. Gue nih, Indra. Sayang, ayo. Aduh, sini. Tante, sini, tidur sini. Tante. Aduh, Mami, ternyata yang Mami bilang bener ya. Ya iyalah, makanya kamu tuh harus percaya sama Mami. Tuan Putri, ayo bangun sayang. Udah waktunya bangun. Aduh, Mi, mati kali Mi. Shh. Mungkin Mami kurang banyak ngasih minumannya. Vera sayang. Bangun sayang. Nis, kamu lupa ya? Apaan? Cinta dan perhatian. Oh, iya ya, cinta. Vera, bangun sayang. Vera, bangun dong. Lu nggak apa-apa kan, Ver? Nggak apa-apa kan? Tante. Bagaimana perasaan kamu, sayang? Ver, lo baik-baik aja kan? Gak apa-apa kan, Ver? Tante, terima kasih, Tante. Saya nggak tahu gimana jadinya kalau saya nggak ketemu sama Tante. Ah, itu belum apa-apa kok. Tadi rasanya saya ingin mati, Tante. Tapi sekarang kok hilang begitu aja ya? Aneh. Nggak aneh kok, Ver. Kamu ini begini karena kehangatan dan cinta dari rumah ini. Melihat Tante yang begitu hangat, saya jadi ingat ibu saya sendiri, Tante. Kalau begitu, mulai sekarang anggap saja saya ini sebagai ibu kandung kamu. Kamu boleh memanggil apa saja, boleh panggil Mami, Ibu. Saya juga sudah merasa kamu ini anak saya sendiri.